Kenapa saya bilang Unpad ini cukup berpeluang kalau teman-teman mendaftar di UTBK di Unpad jurusan kedokteran? Karena dari universitas terbaik atau jurusan kedokteran terbaik itu Unpad masuk. Kalau seandainya nih saya berkesempatan untuk mengikuti UTBK tahun 2020 dan pengen kuliah di jurusan kedokteran, kemungkinan saya akan mengambil di jurusan atau di Universitas Padjadjaran karena peluang lolosnya cukup besar dan passing grade-nya juga nggak terlalu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jari-Jari Guru. Pada video kali ini saya mau membahas tentang 11 jurusan kedokteran terbaik di Indonesia dan peluang lolos SBMPTN tahun 2020. Nah, di sini nanti saya juga mau menyampaikan atau mau menunjukkan gimana analisis peluang lolosnya di SBMPTN 2020 berdasarkan keketatan atau peluangnya sekaligus berdasarkan passing grade. Jadi yang pertama ini saya punya data tentang urutan berdasarkan peluang. Di sini ada 11 universitas yang menyelenggarakan studi tentang kedokteran, yaitu mulai dari Universitas Padjadjaran sampai Universitas Islam Negeri Malang. Di sini saya tunjukkan daya tampung tahun 2020, peminatnya tahun 2019, rata-rata UTBK tahun 2019, passing grade yang tahun 2019, skor tertinggi. Terus di sini saya ada peluang di sini itu mungkin teman-teman itu lebih mengenal dengan keketatan. Oke. Nah, untuk yang tabel yang pertama ini adalah urutan jurusan kedokteran di universitas yang saya tunjukkan di sini. Ini urutan berdasarkan peluang atau keketatannya. Nah, ini keketatannya ini saya hitung dari daya tampung dibagi dengan peminat tahun 2019. Nah, kalau dilihat dari peluangnya atau keketatannya, di sini Universitas Padjadjaran itu memiliki peluang yang paling tinggi untuk lolos kalau kita daftar di jurusan kedokteran Universitas Padjadjaran. Di bawahnya ada Universitas Brawijaya, terus ada Universitas 11 Maret UNS, terus dilanjutkan dengan UNER, terus UGM, selanjutnya ada UI, Undip, terus UIN Jakarta, terus ada UNED, terus ada UNSUD Jenderal Sudirman, dan yang terakhir itu adalah Universitas Islam Negeri Malang. Ini memiliki keketatan atau peluangnya itu yang paling kecil. Nah, kenapa kok UIN Jakarta di sini itu memiliki peluang yang paling kecil? Karena di sini daya tampung untuk SBMPTN tahun 2020 itu cukup kecil, yaitu hanya 30, sedangkan peminat atau pendaftar yang pada tahun 2019 kemarin itu ada sebanyak 1114. Nah, terus Universitas Padjadjaran ini memiliki keketatan yang cukup besar, itu karena daya tampungnya itu yang untuk tahun 2020 itu cukup besar, ada sebanyak 100, sedangkan peminat yang tahun 2019 itu sebesar 1404. Jadi berdasarkan tabel ini, kalau teman-teman misalkan mau daftar di Universitas Padjadjaran, itu peluang lolosnya cukup besar jika kita melihat dari angka peluangnya atau keketatannya. Itu karena semakin besar angkanya di sini itu peluang lolosnya itu cukup besar. Tapi seandainya teman-teman mau mendaftar jurusan kedokteran di beberapa universitas yang paling atas ini, misalkan di Unpad ataupun di UB maupun yang lainnya, itu teman-teman juga harus memperhatikan passing grade-nya. Kenapa? Karena di sini passing grade-nya itu untuk Unpad ini juga cukup tinggi, besar 694,17. Di bawahnya ada Universitas Brawijaya, itu passing grade-nya itu 682,85. Nah, passing grade itu apa? Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi passing grade itu adalah nilai terendah yang bisa lolos, yang diterima di jurusan kedokteran pada tahun 2019. Jadi kira-kira ini adalah perkiraan. Jadi kalau teman-teman itu mau mendaftar di jurusan kedokteran di beberapa universitas ini,
itu teman-teman harus memiliki nilai skor UTBK-nya itu paling rendah ini. Jadi paling rendah itu sekitaran ini, sesuai dengan passing grade yang tahun 2019. Sedangkan untuk skor tertingginya pada tahun 2019 itu ini. Tapi seandainya memang passing grade-nya itu tetap segini, untuk nilai passing grade ini kan juga berubah-ubah tergantung dari nilai dari para pendaftar di universitas yang dimaksud itu. Jadi ini masih bisa berubah-ubah. Seandainya nilainya tetap segini, terus misalkan teman-teman itu punya skor UTBK-nya itu tinggi, misalkan 700, jadi kemungkinan ada peluang lolos yang cukup besar seandainya teman-teman itu mendaftar di Universitas Padjadjaran. Terus ini adalah nilai rata-rata UTBK yang tahun 2019. Kalau rata-rata ini masih cukup tinggi ya, karena ini adalah rata-rata dari sekian banyak siswa yang diterima pada tahun 2019 yang kemarin. Oke, nah ini adalah urutan jurusan kedokteran di beberapa universitas berdasarkan peluangnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan teman-teman itu mau mendaftar di Universitas Padjadjaran, ini peluang lolosnya cukup besar melihat daya tampung dan peminat yang tahun 2019 ini cukup besar. Tapi konsekuensinya teman-teman harus memperoleh atau memiliki nilai UTBK itu kurang lebihnya itu minimal sesuai passing grade ini atau lebih besar dari passing grade yang saya tunjukkan ini. Ini berdasarkan nilai yang didapatkan pada tahun 2019 kemarin. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, urutan jurusan kedokteran berdasarkan passing grade-nya. Jadi di sini adalah yang paling atas ini memiliki passing grade yang paling tinggi, sedangkan yang paling bawah ini adalah jurusan kedokteran yang memiliki passing grade yang paling rendah. Nah, misalkan teman-teman itu memutuskan untuk mendaftar di jurusan kedokteran di Universitas Indonesia, jadi teman-teman itu minimal harus nilai UTBK-nya itu minimal harus 724,38. Ini adalah istilahnya patokan yang bisa kita gunakan berdasarkan yang tahun lalu gitu. Jadi untuk yang tahun ini bisa jadi passing grade-nya itu lebih dari ini, bahkan bisa jadi kurang dari ini. Tapi teman-teman juga harus benar-benar mempersiapkan itu minimal bisa memperoleh nilai UTBK-nya itu 724 gitu. Terus kalau dibandingkan dengan peluangnya atau keketatannya, di UI ini cukup ketat ya, karena daya tampungnya itu yang tahun 2020 itu 54, sedangkan peminat tahun 2019 itu 981. Jadi ini untuk keketatannya atau peluangnya itu 0,05. Berbeda sedikit dengan Universitas Airlangga. Itu kalau Universitas Airlangga peluangnya itu 0,057, selisih 0,002. Tapi untuk nilai passing grade-nya ini cukup jauh ya, sekitar 22, sekian. Jadi antara UI, UNER, UNPAD dan UGM ini memang memiliki passing grade yang cukup jauh. Selisihnya nggak begitu jauh juga sih sebenarnya. Antara UI dan UGM ini kurang lebihnya selisihnya sekitaran 30-an. Ya, jadi untuk peluang yang paling tinggi itu UNPAD. Jadi menurut saya ini cukup worth it kalau misalkan teman-teman itu memilih jurusan kedokteran di Universitas Padjadjaran. Ini bisa dijadikan pilihan yang pertama kalau ngelihat dari peluangnya. Jadi kalau menurut saya ini peluang yang cukup besar itu di Universitas Padjadjaran. Peluangnya tinggi, terus passing grade-nya juga nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan UI dan UNER. UNPAD passing grade-nya itu masih berada di masih cukup rendah gitu. Kalau teman-teman memang mau ngambil UI ya berarti passing grade-nya itu harus cukup tinggi, ini 724,38. Sedangkan peluang lolosnya itu 0,05.
Oke, ini adalah tabel atau analisis yang bisa teman-teman gunakan kalau teman-teman mau mendaftar di jurusan kedokteran di beberapa universitas ini berdasarkan passing grade-nya. Terus yang selanjutnya, jadi saya punya data satu lagi. Ini adalah 4 universitas yang menyelenggarakan studi kedokteran. Ini saya urutkan berdasarkan jurusan kedokteran terbaik versi QS World University Ranking tahun 2020. Urutan paling tinggi, urutan paling atas itu yang terbaik adalah UI, udah jelas UI ini yang paling baik. Di bawahnya ada UGM, terus UNER, dan yang selanjutnya ada UNPAD. Nah, ini sesuai dengan urutan berdasarkan passing grade, ada UI, UNER, UNPAD, dan UGM. Tapi kalau berdasarkan ranking terbaiknya itu UI tetap ada di atas, UGM-nya ada di bawahnya, terus disusul dengan UNER, dan yang selanjutnya UNPAD. Nah, kenapa saya bilang UNPAD ini cukup cukup berpeluang kalau teman-teman mendaftar di UTBK di UNPAD jurusan kedokteran, karena dari universitas terbaik atau jurusan kedokteran terbaik itu UNPAD masuk. Terus kalau passing grade-nya juga ya nggak terlalu tinggi. Terus yang di awal tadi itu nilai peluang untuk lolosnya itu cukup besar, melihat daya tampung dan peminatnya ini cukup besar juga gitu. Jadi UNPAD memang salah satu kampus yang menyelenggarakan jurusan kedokteran yang terbaik dan bisa dicoba untuk dijadikan pilihan yang pertama. Terus untuk UI, UGM, dan UNER ini untuk peluang lolosnya ini kurang lebihnya hampir sama semua. Ini 0,05 semua, hanya berbeda 0,002 sekian gitu. Terus untuk passing grade-nya UI memang yang paling tinggi 724, disusul di UGM ini 689, terus UNER-nya itu 702,54. Salah satu dari keempat universitas ini bisa dijadikan sebagai pilihan yang pertama di UTBK tahun 2020 ini. Bisa milih UI, UGM, UNER, atau UNPAD. Kalau seandainya nih saya berkesempatan untuk mengikuti UTBK tahun 2020 dan pengen kuliah di jurusan kedokteran, kemungkinan saya akan mengambil di jurusan atau di Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, karena peluang lolosnya cukup besar dan passing grade-nya juga nggak terlalu tinggi. Terus kalau untuk di pilihan kedua mungkin saya akan memilih di UB, di UNED ini juga cukup bagus, dan sebenarnya ini juga bagus semua sih. Ini hanya analisis berdasarkan berdasarkan peluang dan passing grade-nya saja. Oke, itu tadi adalah analisis menurut saya beberapa universitas yang menyelenggarakan jurusan kedokteran terbaik di Indonesia, khususnya di Jawa. Jadi ada beberapa universitas yang memang benar-benar worth it menurut saya untuk dijadikan di pilihan pertama di UTBK SBMPTN tahun 2020 ini. Oke, kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan di like, terus komen dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini, analisis ini bisa membantu kalian atau memantapkan kalian dalam memilih jurusan kedokteran. Oke, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.